Oke, selamat pagi Jemaat Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam kebaktian pada minggu ini. Kita telah memasuki bulan Mei dan kita masih lagi mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian pagi ini, ingin saya bacakan satu petikan firman Tuhan untuk renungan kita bersama. Bacaan diambil daripada Mazmur 40, Mazmur 40. Okey, saya akan bacakan daripada ayat 1 sampai ayat 9. Okey, Mazmur 40. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriak minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dalam bahasa Inggris mengatakan, I desire to do your will, oh my God. Your law is within my heart. Biarlah Taurat Tuhan, firman Tuhan itu tersemat di dalam hati kita. Dan apabila kita datang menyembah, memujinya dan mendengarkan sabda firman-Nya pada pagi ini, mari kita sama berdoa. Kita serahkan kebaktian kita kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak berubah. Kesetiaan-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sentiasa memeliharakan kami, jemaat-Mu. Biarpun apa juga keadaan kami, biarpun apa juga keadaan sekeliling kami, Engkau Tuhan tetap berkuasa di atas segalanya. Dan pagi ini Tuhan kami datang bersama. Kami memandang kepadamu Tuhan. Daripada Engkau Tuhan kami menerima pertolongan. Daripada Engkau Tuhan kami beroleh kekuatan. Dan daripada Engkau kami bertapak kokoh atas dasar yang pasti, kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang bersama Tuhan sebagai satu jemaat. Biarpun dalam rumah kami masing-masing, kami ingin bersama bersatu hati menyembah Engkau Tuhan sebagai satu jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan kami menyampaikan kerinduan hati kami, kasih kami kepada Engkau yang layak disembah. Pagi ini Tuhan kami berdoa Engkau terus meneguhkan hati dan fikiran kami, supaya sandaran kami tetap pada Engkau. Engkau pimpini pasukan pujian penyembahan kami, supaya kami menyembah Engkau dengan kebenaran, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk gembala yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkata-kata melalui mulutnya Tuhan, sehingga iman kami sentiasa dikuatkan dan diteguhkan. Sehingga Tuhan kami serahkan setiap kami ke tangan Engkau. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memanjatkan doa ini.
Amen. Amen. Ya, saya serahkan waktu seterusnya kepada pasukan pujian sembah untuk memimpin kita dalam penyembahan pada pagi ini. Ya. Terima kasih kepada MC kita pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini hari ini. Amin. Oke, sebelum saya terlambat, saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu kita. Tuhan Yesus memberkati kamu. Dimanapun kamu berada, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kamu. Amin. Saya percaya kita hari ini hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya saat hadirat Tuhan ada bersama kita, Tuhan pasti memberi kesembuhan bagi kita yang sakit, memberi kelegaan, memberi penghiburan, bahkan damai sejahtera dalam pribadi kita. Amin. Mari kita mempersiapkan pribadi kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita bawakan hati kita di dalam Tuhan, roh kita di dalam Tuhan, dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kesempatan yang baru bagi kami, di bulan yang baru Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami masih mampu berjalan, masih mampu melangkah di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari-hari kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melewatinya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam iman kami. Teguhkan kami Tuhan di dalam iman kami Tuhan. Supaya saat rintangan datang melanda kami masih mampu bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Hanya Engkaulah yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian bagi kami. Hormat syukur hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari kita angkatkan pujian ini. Kaulah Tuhanku. Mari kita datang lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama
berharap Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh terima kasih. Tuhan itu sungguh indah. Sangat indah. Amat indah. Amin. Kasih Tuhan itu melebihi dari segala yang ada di bumi. Bahkan pelangi pun tetap kalah bagi kasih Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu tanda syukur kita bagi Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu sangat indah buat kita. Haleluya. Kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Bisik penglantang, tentu bisik penglantang kan laban kita di dalam Tuhan, amin. Semampai Engkau Yesus kita bisik penglantang dalam penghidup kita. Nama pun halangan, nama pun cabaran, Tuhan tetap bisik Engkau kita. Haleluya. Aram kita ngangkat ke pujian tuh, aku lantang-lantang. Haleluya. Aku lantang-lantang, lantang Engkau Yesus. Aku dari ada ke baru, harap kerjaku ya. Adinga nama apa dah ya? Aku ngasuh kita nemu. Masa ini penglantang kita gini. Membesai penglantang hati aku. Haleluya. Aku lantang, 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 lantang Engkau Yesus. Harap sama wujud kita ini. Aku lantang-lantang, lantang Engkau Yesus. Aku dari ada ke baru, harap kerjaku ya. Aku ngasuh kita nemu, membesai penglantang hati aku. Aku lantang, lantang
bagai besi penglantang. Amin. Terima kasih Tuhan kepemanah doa Engkau kami kesar itu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Tuhan kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Karena Engkaulah, You are the way maker untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa untuk kami Tuhan. Engkau mengadakan pemulihan, Engkau mengadakan penyembuhan bagi kami Tuhan. You are the way maker untuk kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. You are here, moving around me. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here. You are here, moving around me. I worship You. I worship You. You are here, walking in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. You are here,
Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang membuat jalan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan, firman-Mu berkata, Yesaya 43 ayat 9, Tuhan, Engkau membuat sesuatu yang baru, di mana Tuhan, Engkau membuat jalan di padang gurun. Engkau membuat jalan, Engkau membuat sungai di belantara Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pembuat jalan kami yang ajaib. Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberi kelegaan bagi yang memerlukan Tuhan. Engkau memberi kelepasan Tuhan. Engkau memberi kedamaian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami menerima penyediaan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami peluang ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang mustahil bagi kami, tetapi Engkau mengadakannya buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap orang akan berlumba-lumba mencari Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami, dan Engkau adalah jalan kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Seterusnya saya menyerahkan aktiviti seterusnya kepada pastor untuk membawa kita di dalam firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali untuk kita pada minggu ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu terutama kepada ibu-ibu kita, di mana pada hari ini adalah merupakan hari ibu. Dan saya mengucapkan selamat menyambut hari ibu dan selamat hari ibu kepada ibu-ibu yang ada di mana saja berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk merayakan atau mengingatkan tentang seorang ibu. Jadi pada pagi ini saya akan bawa kita firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, itu mengenai hari ibu, karena ini adalah hari ibu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena pagi ini hari yang indah, yaitu utamanya yang istimewa, untuk kami mengingatkan hari ibu pada hari ini Tuhan. Bapa, kami terima kasih karena kesempatan masa beri untuk kami Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat mengingatkan kebaikan atau kasih sayang seorang ibu Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi ini dalam firman-Mu, kami serah tangan-Mu, mohon Engkau akan menyertai kami. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu Tuhan, bagi hamba-Mu menyampaikan, mengaku tidak ada apa-apa, hanya siap menjadi alat-Mu pada pagi ini Tuhan. Bukalah hati, telinga kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa syukur atas semua ini. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, terutamanya pada ibu, para pagi ini firman Tuhan saya terlebih khas kepada ibu-ibu, karena hari ini ada hari spesial untuk ibu-ibu. Jadi pada pagi ini saya akan bawa kita belajar dari seorang ibu yang ada dalam Alkitab, yang kita kenal dan kita perhatikan, yaitu kita belajar daripada seorang perempuan yang bernama Maria. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-1, kita boleh baca ayat 26 sampai ayat yang 38. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang 1, ayat 26 ayat sampai 38. Jadi saya tidak akan membacanya, saya akan hanya mengambil. Dalam cerita ini kita tahu bagaimana Allah memakai Maria untuk menjadi ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi
Daripada petikan ini, saya mengambil satu tema, yaitu ibu yang dipilih Allah. Kalau kita lihat dalam ini, kita melihat bagaimana Allah memilih Maria sebagai ibu kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk kalau kita perhatikan, untuk menjadi seorang pemimpin saat ini mungkin bukan perkara yang susah. Tetapi bagaimana untuk menjadi seorang ibu yang dipilih oleh Allah? Tentu semua ibu-ibu mengidam-idamkan bagaimana menjadi ibu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi daripada petikan ayat yang telah kita bacakan, kita akan melihat bagaimana ibu dipilih ataupun menjadi ibu pilihan Tuhan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci, kali ini mari kita akan pelajari bersama dengan tokoh seorang wanita atau ibu yang terkenal luar biasa, yang seringkali dibaca atau dengar kita terutamanya bila hari Natal. Jadi kita melihat bagaimana ibu pilihan Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana seorang ibu ataupun bagaimana kehidupan Maria. Kalau kita lihat ke Maria, dialah bukanlah satu-satunya perempuan yang ada dunia pada itu. Ada jutaan wanita lain. Maria juga bukan satu-satunya wanita yang ada di Israel pada zamannya. Mengapa Tuhan memilih dia dari antara ratusan, bahkan jutaan wanita lainnya? Apakah itu karena pendidikannya? Tentu bukan itu. Apakah itu karena ia tidak memilikinya? Karena kekayaan? Tentu juga bukan karena hal ini, karena ia adalah wanita miskin. Juga bukan karena kedewasaannya, karena masa itu bila Tuhan bicara kepada Maria, malaikat bicara kepada Maria, pada itu dia baru berumur belasan tahun. Tapi yang membuat ia luar biasa dan kemudian dipilih Tuhan untuk menyatakan perkara yang luar biasa adalah karena ia biasa-biasa saja. Jadi ternyata Allah mencari dan memakai orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Maria adalah wanita biasa yang juga memiliki ketakutan seperti kita. Dan keraguan sama seperti para wanita pada umumnya. Ketika malaikat Gabriel pertama kali menampakkan diri kepada Maria untuk memberitakan kehamilannya, ia sangat terkejut, bingung, bahkan dapat rasa takut setengah mati. Ia sempat merasa takut dan hantui kritikan orang ketika nanti banyak orang mengetahui kehamilannya. Dan Maria bahkan berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami. Jadi kita lihat bahwa Maria juga seperti kita ibu-ibu ataupun wanita biasa. Tapi Maria mempunyai banyak ketakutan dan pertimbangan. Tetapi Maria memilih untuk tidak tertakluk kepada semua ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Maria memilih untuk tetap percaya dan beriman kepada Allah. Daripada cerita petikan firman Tuhan ini, kita akan dapat belajar 3 hal yang luar biasa yang ada dalam diri Maria sehingga ia dipilih oleh Tuhan. 3 dasar ini perlu dipelajari oleh setiap ibu-ibu yang idamkan untuk menjadi ibu pilihan Tuhan. Jika kita memiliki 3 hal ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memilih dan menggunakan kita lebih dari yang kita duga. Mari kita melihat apa yang kita dapat pelajari. Yang pertama, bagaimana menjadi ibu yang dipilih oleh Allah. Yang pertama, seorang ibu harus memiliki
kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin dipilih dan dipakai oleh Tuhan, lebih lagi, kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan kehendaknya lebih dari hal-hal yang lain. Tuhan mempunyai rencana spesial buat kita, tetapi hal itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus memilih untuk bekerja sama dengan tujuan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita dapat memilih untuk melakukan hal ini atau tidak. Kalau tidak, kita akan kehilangan semua ini. Ada dua hal yang membuktikan bahwa Maria adalah ibu yang memiliki hal ini sehingga kemudian ia dipilih Tuhan. Yang pertama, Maria adalah seorang yang bersemangat. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria tidak hanya tersenyum kecil, ia bernyanyi dan muji Tuhan. Dia bersemangat. Tidak ada hal yang besar terjadi tanpa semangat kita miliki. Tidak ada hal yang Allah ingin kita bersemangat dan untuk melibatkan kewajiban rencananya. Artinya kita memiliki semangat dan gairah dengan melakukan apa yang memang menjadi bahagian kita. Supaya apa yang Tuhan inginkan dapat terlaksana. Jadi itu yang pertama, ada semangat, kerinduan. Semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, yang saya dapat buktikan bahwa Maria adalah seorang yang dipilih. Yang kedua adalah dia mempunyai rendah hati. Dalam Lukas pasal 1 ayat 48, kata Maria berkata, sebab dia telah memperhatikan kerendahanmu, kerendahan hambanya. Maria menyadari betul hari ini. Maria bahkan berkata kepada dalam Lukas pasal 38, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi sini kita melihat bahwa kerendahan hati Maria. Bila Tuhan bicara, dia katakan, aku hanya hambamu. Jadilah apa yang telah kamu perbuat. Ataupun jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjuk kerendahan hati Maria. Ini buktikan hari ini buktikan hak bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberkati kita karena dia menginginkannya, bukan karena kita layak untuk menerimanya. Kita menunjukkan pada Tuhan bahwa kita ingin melakukan kehendaknya waktu kita rendah hati. Yang kedua adalah berani membayar harganya. Kalau terlihat dalam cerita Maria ini, dia harga yang begitu mahal yang ditanggung dia. Dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 34 katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria siap melakukan apapun juga, berapapun juga harga yang harus dia bayar. Tuhan mengetahui hari ini. Itulah salah satu alasan mengapa dia dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagi Maria menjadi ibu dari juru selamat membahayakan reputasi, kenyamanan, dan bahkan mungkin hidup Maria. Kalau kita perhatikan cerita mengenai Maria, dia ada seorang wanita yang suci. Tiba-tiba dia hamil. Jadi kehamilannya yang terlibat di luar pernikahan dapat menyebabkan hukuman mati atas tuduhan perzinahan. Tapi di dalam pikiran Maria tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah satu harga yang begitu mahal.
Coba kita bayangkan kalau kita yang belum bersuami tiba-tiba hamil. Bagaimana keadaan sekeliling? Tapi Maria, dia berani membayar. Karena dia tahu Allah akan melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Dia bersiap untuk membayar harga. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari bagaimana menjadi seorang ibu yang pilih Allah. Yang ketiga adalah percaya pada janji Tuhan. Salah satu alasan Tuhan tidak mengerjakan mukjizat dalam kehidupan seseorang adalah karena mungkin mereka tidak mengharapkan Tuhan melakukan itu. Mereka mau bermain-main dalam hal rohani. Tuhan memakai orang-orang yang berani percaya pada janjinya. Mereka punya semua alasan untuk khawatir. Dia harus memikul tanggung jawab besar. Tapi bukannya khawatir, mereka menyembah, bahkan dia menyanyi sebuah lagu penyembahan bagi Tuhan dalam hatinya. Jadi kita yang ketiga adalah kita harus percaya apakah janji Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang kita terpaksa berkorban. Kadang-kadang kita terpaksa melakukan satu hal yang sukar untuk dilakukan. Seperti Maria. Bukan senang. Bila kita di tengah di depan masyarakat. Bila mengetahui bahwa kamu hamil, belum berkawin. Memang itu satu hal yang sangat memalukan. Bukan hanya memalukan. Kita ada seorang yang terlalu jahat, katakan. Karena hamil sebelum berkawin. Tapi Maria dia ingat janji Tuhan. Karena malaikat telah bicara kepadanya. Yaitu sebab dia sanggup membayar harga. Walaupun apa orang katakan. Dia sanggup. Ketika dia percaya apa janji Tuhan padanya. Itu sebab dia sekali lagi selalu katakan. Mengapa Maria berani untuk percaya ke janji Tuhan? Karena dia serah pada Tuhan. Ayat Lukas pasal 1:8. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi berserah pada dia. Dia serah pada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kan para malaikat telah memberitahu dia, kamu akan melahir seorang anak. Coba kita bayangkan kalau ibu-ibu tiba-tiba seorang datang padamu, kamu akan melahir sedangkan kamu belum kawin. Bagaimana perasaan kamu? Tapi mereka katakan, biarlah sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia berserah kepada Tuhan. Karena dia ingat janji Tuhan kepadanya. Jadi inilah yang ketiga yang kita dapat pelajari bagaimana menjadi seorang ibu yang dipilih Allah. Yang pertama, kita harus ada kerinduan untuk melakukan kerjaan Tuhan. Yang kedua, kita harus siap untuk membayar harga. Bukan setakat kita menjadi orang Kristen saja, tapi kita harus membayar harga seperti Maria. Yang ketiga, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan. Walaupun mungkin sukar untuk dilakukan, tapi bila Tuhan menjanjikan itu, kita percaya pada janji Tuhan itu. Seperti Maria. Jadi untuk penutup kesimpulan, jika Tuhan dapat menggunakan seorang gadis remaja, gadis desa sederhana tanpa pendidikan untuk menjadi ibu Yesus Kristus, apakah ibu-ibu pikir Tuhan tidak dapat menggunakan kamu? Banyak di antara ibu-ibu memiliki potensi rohani yang luar biasa, tetapi ibu-ibu tidak menyedarnya. Tuhan telah memberi ibu-ibu karunia rohani, semangat,
kemampuan, kepribadian, dan pengalaman. Tuhan tidak maksudkan semua itu digunakan hanya untuk diri ibu sendiri. Suatu hari ibu harus berdiri di hadapan tata Tuhan dan dia akan berkata, apa yang telah kau lakukan dengan segala yang telah kuberikan padamu? Apakah jawaban ibu-ibu nanti? Saya mau bertanya saya pribadi, apa yang akan ibu berikan pada Yesus pada tahun ini? Apa yang akan ibu-ibu beri? Biarlah kita boleh menyerahkan diri kita untuk dipakai Allah secara luar biasa. Percayalah, Tuhan akan memilih ibu-ibu dan memakai untuk kemuliaannya. Hanya saja pilihan ada di pihak kita. Sudahkah kita memilih kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan? Beranikah kita membayar harga dan percaya pada janjinya? Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, terutamanya ibu-ibu, mengucap syukur, terima kasih karena ada ibu-ibu. Dan saya percaya Tuhan akan pakai semua ibu-ibu yang ada. Hanya yang penting, siap ke tidak kita untuk melakukannya. Seperti Maria. Apakah kita ada kerinduan untuk melakukannya? Apakah kita sedia untuk membayar harganya? Apakah kita percaya pada janji Tuhan? Jadi biarlah untuk merayakan Hari Ibu tahun ini, biar kita pikirkan kehidupan kita. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pelajari pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu pada kami. Terutamanya kami terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Terutamanya kami terima kasih atas semua ibu-ibu yang ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai ibu-ibu Tuhan. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Pada saat ini saya berdoa dalam Yesus Kristus. Saya angkat ke semua ibu-ibu yang ada di mana mereka berada saat ini. Tuhan, mohon dalam nama Yesus agar Engkau memberkati mereka. Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau gunakan mereka Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam keluarga, tapi di mana mereka akan pergi. Beri Engkau gunakan mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau beri kekuatan, kesehatan untuk ibu-ibu yang ada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mohon biar damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Hikmat pengetahuan-Mu Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Segala pujian syukur hormat kami beri bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa cakap syukur atas semua ini. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-207-0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya.
Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Peringatan mesra kepada semua ibu bapa di BEM Bandar Sarike yang mempunyai anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Sila kemaskini nama dan umur anak anda bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak di gereja. Sila hubungi Saudari Ong Yiting atau Saudari Dolly. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Kelas Rema kembali lagi, iaitu pada 27 hingga 30 Mei ini. Jika anda berminat untuk menyertai kelas Rema ini, sila hubungi Saudari Ong Yiting di talian nombor yang tertera. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepadanya atas firman yang telah kita dengar pada pagi ini. Dan kita ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang ada di seluruh gereja kita. Sesungguhnya kita amat menghargai pengorbanan kasih setiap ibu kepada kita, sehingga kita ada pada hari ini disebabkan segala yang dilakukan oleh ibu-ibu kita. Jadi selamat Hari Ibu untuk semua ibu dan bakal ibu yang ada dalam kalangan kita. Semoga Tuhan memberkati setiap anda dengan kesihatan, kekuatan dan kecergasan untuk terus melayaninya dalam keluarga masing-masing. Seterusnya kita sampai ke penghujung kebaktian kita. Mari kita berdoa, serahkan diri kita kepada Tuhan yang akan terus memimpin kita dalam sepanjang minggu yang berikutnya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami amat bersyukur atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau memberikan kami ibu-ibu untuk menjaga, memelihara, mendidik kami sehingga kami menjadi diri kami yang ada. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tercurah melalui ibu-ibu kami dan setiap yang ada dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami melalui ibu-ibu ini. Dan kami berdoa untuk setiap mereka. Engkau berikan kesejahteraan, kekuatan fizikal, pelindungan-Mu Tuhan dalam segala yang dikerjakan oleh setiap ibu ini Tuhan. Engkau yang terus-menerus memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka menjadi saluran-Mu untuk membawa satu generasi baru yang mengenal Engkau, yang mengasihi Engkau dan yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang memberkati setiap mereka dalam segala yang dilakukan. Dan kami juga doakan untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya Engkau Tuhan terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Sehingga firman-Mu mengambil tempat yang istimewa di dalam hati kami. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, kemana saja kami pergi, apa juga kami lakukan pada minggu yang mendatang ini. Kiranya semua Tuhan kami mengenal, melihat pimpinan-Mu, pertolongan-Mu. Dan apa yang kami lakukan, kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Kalau ada kesempatan Tuhan, biar kami Tuhan mengkabarkan Injil-Mu
untuk mereka yang belum mendengar Injil itu. Tuhan, kami serahkan setiap kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati semua.